Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih banyak Mas Ilham Prasetyo yang udah mau memperkenalkan dan juga memberikan pengantar sebelum kita masuk ke materi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan PMII FIUI yang sudah mengadakan acara ini di malam minggu ini. Malam minggu yang berfaedah gitu ya judulnya ya, di saat yang lain mungkin, nongki, ngafe, atau ngapelin pacarnya, kita di sini belajar bareng, sharing bareng. Dan juga, sebelumnya saya di sini mau bikin disclaimer dulu nih. Di sini kita akan mendiskusikan, buku yang sebelumnya saya luncurkan itu dalam kapasitas saya sebagai pribadi, tidak berkaitan dengan institusi manapun dan juga ataupun tempat, saya berkarya saat ini ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya buku ini tentunya, terbit tidak luput dari banyak kekurangan dan kalau bisa saya, kasih, pengantar flashback, background-nya sebenarnya buku ini asalnya itu dari tugas akhir saya waktu studi S2. Jadi ini dulu awalnya adalah tesis saya, pakai metode penelitiannya normatif, tapi dilengkapi dengan, data dari narasumber. Narasumbernya waktu itu saya ambil dari Badan Siber dan Sandi Negara Nasional dan juga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kemudian kalau mau di-flashback lagi, sebenarnya, ini awalnya cikal bakalnya adalah tugas tugas di salah satu mata kuliah yaitu Hukum Pidana dan Teknologi Informatika. Jadi kok ini bisa jadi tips juga buat teman-teman yang masih kuliah ya. Kalau misalkan teman-teman concern di bidang itu gitu dan, yakin betul, mengulik betul itu, bisa aja, suatu saat kalau mau buat skripsi, nggak usah pusing-pusing lagi gitu, masih ada tugas yang zaman dulu dia masih bisa dikulik lagi. Oke, malam hari ini, kita sama-sama discuss, sharing, terkait dengan, formulasi. Gimana sih konsep hukum pidana terorisme siber di Indonesia? Karena, eee, kita tahu kita punya undang-undang ITE, terus tapi kita tahu kalau ransomware WannaCry itu tindak, penegakan hukumnya belum kelihatan gitu ya. Oke, kita langsung aja saya izin share screen ya, teman-teman ya. Oke, udah terlihat ya Mas Ilham ya? Oke. Oke, saya mau tanya sama teman-teman semua di sini, teman-teman bisa nggak, sebutin misalkan once ketika teman-teman dengar kata teknologi, apa yang ada di pikiran teman-teman semua? Bisa salah satu atau berapa, open mic jawab, teknologi. Apa yang terbayang di benak teman-teman semua? Mungkin ini ya teman-teman ya, ketika kita dengar kata teknologi kita bisa ngebayangin, oh sosmed, oh internet, oh yang daring-daring gitu. Tapi ternyata, semakin, majunya perkembangan teknologi itu juga, menjadi, berkorelasi dengan perkembangan berbagai macam, motif, modus kejahatan. Karena saat ini kita bahkan sudah bisa dikatakan kita depend, kita bergantung, sangat bergantung kepada teknologi. Contoh misalkan, dalam rumah tangga misalkan ada kita mau masak nasi aja kita pakai Magicom, kita mau, dinginin apa, kita pakai kulkas, kita mau kuliah kita daring, kita pakai laptop, kita pakai sistem jaringan komputer, tapi ternyata, nggak semuanya itu kita peroleh manfaatnya. Tidak semua kita dapatkan manfaatnya. Itu berbanding lurus dengan perkembangan motif kejahatan. Perkembangan motif kejahatan atau cybercrime. Apa yang disebut dengan cybercrime? Jadi memanfaatkan komputer atau sistem jaringan komputerisasi untuk melakukan suatu kejahatan atau bahkan menjadikan dia sasaran dari kejahatan itu sendiri.
Nah, tapi walaupun kita punya instrumen hukum, tapi pada kenyataannya karena cybercrime atau tindak pidana cyber itu memiliki karakteristik khusus dalam penegakan hukum ya, maka dia menjadi kompleks pembuktiannya. Makanya di ransomware WannaCry ini sesungguhnya belum ada penegakan hukum ya di Indonesia, padahal Indonesia menjadi korban. Apa apa karakteristik khusus itu? Yang pertama, internet dan sistem komputer itu tidak dibatasi oleh batas negara. Jadi kita punya konsep teori yurisdiksi ya. Sedangkan internet dan sistem komputer itu tidak dibatasi oleh tempat gitu. Misalkan kita ada di dunia maya karena internet itu tempatnya di ruang maya atau di dunia maya. Jadi bisa kita melakukan kejahatan di sini, di Jakarta atau di Jogja gitu ya. Ternyata sasarannya itu di kota lain. Kemudian yang kedua peningkatan anonimitas. Kita bisa aja uh, main sosmed, kita ngaku sebagai namanya siapa, kita anonimitas, kita bisa pakai data pribadinya siapa, bisa bisa banget ya teman-teman ya. Yang ketiga, kita karakteristiknya adalah identifikasi dan pencarian lokasi yang sulit. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan teknologi, IP address itu bisa di layer-layer gitu. Jadi maksudnya kayak yang tadi saya bilang, kita bisa aja ada di sini, tapi kita melakukan kejahatan di misalkan di Afghanistan, kita ngeretas di Afghanistan atau di US atau di China. Dan itu IP address-nya itu bisa di layer berlapis-lapis sehingga para penegak hukum mengalami kesulitan untuk mengungkap biasanya gitu. Oke, buktinya apa kok kompleks nih misalnya di Indonesia. Tren kasus tindak pidana siber di Indonesia dari tahun 2016 ke 2020. Kita lihat jumlah kasusnya, laporannya itu ada pasti hampir di ada yang 5.000, ada yang 3.000 ke atas lah ya teman-teman. Tapi kita coba lihat di tabel berapa jumlah yang berhasil diselesaikan. Itu nggak sampai 50% ya. Ini untuk yang tahun 2020 itu aja di bulan November. Untuk berhasil diselesaikannya berapa di 2019 dan 2020, saya belum sempat untuk update lagi datanya ya teman-teman. Kemudian, nah, hacking dan cracking salah satu modus operandi kejahatan siber. Kejahatan siber itu kan jumlahnya ada banyak banget ya teman-teman. Ada deface, ada phishing, tapi dalam konteks buku ini saya hanya akan menjabarkan mengenai hacking dan cracking. Ini biasa kita kenal dengan sebutan peretasan. Oh, nge-hack nih, oh nge-crack gitu kan. Tapi sebelumnya hacking dan cracking ini adalah dia itu menerobos suatu sistem keamanan milik seseorang atau entitas hukum, baik itu institusi maupun swasta, dengan merusak atau menguji coba sistem keamanannya. Istilahnya kalau di kejahatan konvensional itu kita pakai nyelonong lah ya, nyelonong tanpa izin masuk ke rumah orang gitu. Tapi sebenarnya ketika kita dengar kata hacking atau hacker, itu sebenarnya ada dua jenis. Hacking, dia ini uh, menembus sistem keamanan jaringan komputer suatu entitas hukum atau subjek hukum, tapi dia tujuannya adalah untuk menguji keamanan. Nah, mereka untuk hacker itu biasanya mereka setelah melihat adanya celah keamanan, mereka biasanya akan memberitahu kepada si entitas terkait bahwa ada kelemahan di sistem keamanan cybernya. Sedangkan yang cracking, mereka menerobos tapi untuk melakukan kejahatan, misalkan untuk apa, menyebarkan malware atau melakukan enkripsi kayak yang dilakuin di ransomware WannaCry ini. Jadi ibarat kata kalau hacker itu belum tentu semuanya jahat ya teman-teman. Hacker ada white hacker, kalau yang jahat itu jahat dalam tanda kutip itu namanya cracking. Oke, ini di tahun 2018, background ketika saya menulis buku ini. Jumlah total serangan ke Indonesia, ini sumbernya ada di
dan teman-teman bisa kapan-kapan main ke websitenya, karena di situ menarik banget. Kita bisa lihat real time gimana serangan cyber itu terjadi dari berbagai seluruh penjuru dunia. Jadi di tahun 2018 total serangannya itu ada 12 juta something, dan total serangan malware itu 513. Sumber serangannya rata-rata dari Rusia, Tiongkok, Amerika, Singapura, dan lain-lain. Jumlah saya udah agak ngintip di drastis di tahun 2019. Dari yang tadinya total 12 juta, itu totalnya jadi 98 juta, naik drastis di 2019. Dan naik drastis lagi di tahun 2020 jadi 316 juta 167 sekian. Itu jumlah total serangan dari seluruh dunia cyber attack ke Indonesia. Ini gambaran real time traffic serangan cyber. Kalau teman-teman mau lihat ini bisa, ini dari negara mana aja bisa dilihat, teman-teman bisa main ke website ya Badan Siber Sandi Negara ya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian, nah kita masuk ke serangan ransomware WannaCry. Ini peta sebaran ransomware WannaCry. Kronologinya adalah pada Mei 2017 ada 3 objek vital negara, yaitu Rumah Sakit Darmais, Rumah Sakit Harapan Kita, dan Perpustakaan Universitas Jember mengeluhkan serangan malware yang merusak sistem. Merusak sistemnya gimana sih? Nah, yang di Rumah Sakit Darmais dan Rumah Sakit Harapan Kita itu virus ini, malware ini, si ransomware WannaCry, dia merusak sistem dengan cara mereka menyulik ya, dikunci gitu, diambil data-data mengenai resume medis. Kemudian padahal resume medis itu kan data pribadi ya teman-teman, yang sifatnya private and confidential. Kemudian merusak sistem, jadi ada pasien datang, mereka nggak bisa daftar mau berobat, sedangkan yang di Universitas Jember ini yang diserang adalah sistem komputer di perpustakaannya. Kemudian ternyata setelah ditelisik, serangan ini menyebar ke 300.000 komputer di 150 negara di dunia dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, total kerugiannya berkisar antara ratusan juta hingga miliaran dolar dalam kurun waktu 24 jam. Berarti ini menandakan serangan ini masif dan sangat meluas ya. Kita bisa lihat di petanya yang orang-orang itu. Nah, setelah ditelisik ternyata ini adalah serangan ransomware WannaCry. Nah, ini adalah tampilan komputer yang diserang malware WannaCry. Di sini ada tulisan oops, your important files are encrypted, kemudian berisi ancaman-ancaman, kemudian diarahkan untuk melakukan pembayaran guna menebus si data. Nah, ransomware itu apa sih? Ransomware itu malware yang menyerang komputer korban dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem keamanan dengan mengunci komputer atau mengenkripsi semua file yang ada sehingga tidak bisa diakses kembali oleh si pemilik. Nah, enkripsi ini bisa ditebus dengan cara mengirimkan sejumlah uang kepada pemilik virus dalam bentuk virtual money. Nah, pada saat itu yang lagi happening itu Bitcoin. Nah, kalau nggak dipenuhi gimana? Data yang udah dienkripsi itu akan dihapus atau dihilangkan secara permanen oleh si pelaku. Kalau kita pakai ini sebagai kejahatan konvensional, kita bisa lihat kalau ini mirip dengan kasus penculikan di Sandra gitu ya. Tapi versi digital. Jadi datanya diculik, kemudian Sandra, ditahan dulu nih. Kalau mau balikin, bayar dulu ke kita, kayak gitu istilahnya. Nah, gimana sih tanggapan pemerintah saat itu? Nah, ini Samuel Pangarepan itu, saya kurang tahu sekarang masih menjabat atau enggak. Nah, beliau mengatakan serangan siber ini bersifat masif dan meluas serta menyerang critical resource. Critical resource itu adalah sama dengan objek vital nasional ya, kayak rumah sakit, pemerintah, institusi pemerintahan, universitas dan lain-lain. Dan beliau mengatakan bahwa ini masuk kategori teroris siber. Nah, kata kuncinya
Dari situ, beliau mengatakan ini adalah teroris siber. Nah, kita lihat gimana sih, kemudian gimana, penegakan hukumnya. Ternyata kita ingat ya tadi kronologinya itu terjadi di Mei 2017. Di September 2018 baru ketahuan Amerika, mendakwa. Ternyata pelakunya adalah si Oppa Park Jin Hyuk ya. Beliau adalah warga negara Korea Utara. Tapi ternyata beliau melakukan itu bukan di Korea Utara, tapi di negara lain. Itu tadi, kita korelasikan dengan karakteristik kejahatan siber yang khusus tadi ya, yang bisa anonimitas, yang IP address-nya bisa di layer dan lain-lain tadi. Nah, Amerika dengan tegas menjatuhkan dakwaan dan menghukum, tapi hukumannya itu berupa denda ke si pelaku ini. Lantas gimana? Di Indonesia ini gimana? Bagaimana dengan di Indonesia? Ada nggak penegakan hukum ya? Bukankah Indonesia itu juga korban? Bukankah Indonesia itu juga turut serta diserang? Karena pada saat itu yang tidak mungkin yang terserang secara real ada 3, tapi yang lainnya kan menyebabkan ketakutan. Bahkan perusahaan-perusahaan swasta itu sampai menghentikan kegiatan usahanya demi untuk menghindari melakukan tindakan preventif agar tidak turut serta terserang. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, ini permasalahannya. Bagaimana penegakan hukum pidana atas serangan ransomware WannaCry pada sistem komputer di Indonesia, dan juga gimana upaya untuk mengatasi. Kita sama-sama udah bisa jawab ya, penegakan hukumnya gimana, nggak jalan, nggak bisa. Apakah Amerika yang sudah mendakwa kemudian bisa mewakili semua negara yang kemudian menjadi korban serangan ransomware WannaCry? Kan sebetulnya tidak ya, karena negara adalah subjek hukum masing-masing yang memiliki kedaulatan. Oke, kita bahas teman-teman. Saya pengen tanya nih, kalau misalkan teman-teman semua dengar kata terorisme, saya pengen ada yang open mic nih. Ada yang mau jawab nggak? Terorisme, apa yang kebayang sama teman-teman semua? Apa yang kebayang sama teman-teman semua ketika dengar kata terorisme? Bom. Apa? Bom. Oke, bom. Terus apa lagi teman-teman? Bom. Ada lagi yang mau jawab? Mengganggu ketertiban umum. Oke, mengganggu ketertiban umum. Ada lagi, satu lagi? Mengancam keselamatan, Kak. Oh, oke, mengancam keselamatan. Siap. Makasih ya. Nah, ketika kita dengar kata terorisme, kita kesannya bom, kerusakan, mengganggu ketertiban, mengancam keamanan. Oke, itu nggak salah, itu emang iya benar. Nah, kita lihat konsep tindak pidana terorisme di dalam hukum positif kita, khususnya di Undang-Undang mengenai tindak pidana terorisme di pasal 1 angka 2. Ini yang saya highlight akan jadi kata kunci ketika kita nanti akan mengkorelasikannya dengan serangan ransomware WannaCry. Terorisme di pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut, yang di atas itu nggak usah saya sebutin ya, panjang banget. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, menimbulkan kerusakan kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas internasional, dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Oke, jadi key point-nya adalah kekerasan, ancaman kekerasan, menimbulkan teror, rasa takut meluas, yang diserang objek vital, motifnya ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Kita lihat terorisme cyber dalam akademik ya, dalam kajian akademik. Cyber terrorism. Ini saya pakai pinjam definisi dari Bapak Aloysius Wisnubroto. Beliau adalah dosen hukum pidana di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kebetulan beliau juga menjadi dosen pembimbing saya waktu itu. Ya, cyber terorisme itu apa?
definisinya, yaitu pemanfaatan instrumen jaringan komputer untuk melumpuhkan infrastruktur nasional yang vital, tadi objek vital nasional, atau untuk memaksa mengintimidasi pemerintah atau penduduk sipil. Nah, cyber terrorism atau terorisme siber ini terbagi menjadi dua. Pertama, kejahatan telematika atau cybercrime untuk mempersiapkan dan mengamankan kegiatan terorisme. Contohnya, kita pakai kredit card orang untuk pendanaan aksi terorisme yang ngebom-ngebom. Jadi yang ngebom-ngebom itu kan butuh modal ya. Modalnya dari nyolong dari kredit cardnya orang, dihack. Bisa karena cyber spionase untuk mempersiapkan target aksi terorisme. Misalkan X mau ngebom hotel B gitu, mereka retas dulu sistem keamanan atau sistem CCTV-nya untuk mempersiapkan terorisme nanti mau ngebom di titik yang mana, kayak gitu ya. Yang kedua, kejahatan telematika atau cybercrime dalam pelaksanaan kegiatan terorisme itu sendiri. Contohnya apa? Hacking, cracking untuk menyusupkan program komputer yang bisa merusak sistem jaringan telematika pada institusi publik atau objek vital nasional tadi ya teman-teman. Nah, dalam kajian di buku ini kita pakai ransomware WannaCry ini menggunakan doktrin yang ini, yang kejahatan telematika atau cyber crime dalam pelaksanaan kegiatan terorisme. Kita lihat terorisme siber. Kita kenal dengan istilah hacking atau peretasan dalam perspektif hukum positif, yaitu UU ITE ya. Kita lihat kita punya instrumen pasal 30 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, menjebol sistem pengamanan. Ini yang saya highlight yang punya kaitan sama kronologi serangan ransomware WannaCry ini. Selain pasal 30 ayat 3, ada juga pasal 32 ayat 1. Dengan sengaja tanpa hak, dengan cara melawan hukum, dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik pribadi atau milik publik. Nah, teman-teman, di sini perbedaannya apa? Di pasal 30 ayat 3 itu kita pakai bahasa gampangnya, dia cuman jebol sistem pengamanan doang gitu. Jadi dia nge-hack atau nge-crack doang. Nah, kalau yang pasal 32 ayat 1 ini, dia selain jebol sistem keamanannya, dia juga ngutak-ngatik sampai merusak, sampai menghancurkan. Nah, gimana sih contoh penegakan hukum atas pasal 30 ayat 3, pasal 32 ayat 1? Kok ransomware WannaCry ini kok nggak bisa dijerat pakai pasal ini ya gitu. Kita lihat, saya ada ambil contoh kasus. Putusan. Nah, ini. Ada 3 putusan yang menerapkan pasal tersebut. Kasus pertama, Wildan, deskripsi kasusnya dia meretas dan mengubah tampilan di face namanya situs Presiden SBY. Dia divonis bersalah pasal 30 ayat 1. Yang kedua, Suherman, deskripsi kasusnya dia meretas, dia nge-crack email bisnis itu dan divonis dengan pasal 30 ayat 1. Kemudian yang ketiga, Adi Syafitrah, dia deskripsi kasusnya dia di face juga. Dia merubah tampilan situs Dewan Pers. Dia kena pasal 32 ayat 1. Oke, dari contoh kasus tadi. Nah, penerapan pasal 30 dan 32 UU ITE lebih mengarah pada tindak pidana yang dilakukan terhadap satu pihak baik individu maupun suatu badan hukum, bukan terhadap serangan yang sifatnya masif dan meluas kayak ransomware WannaCry tadi. Makanya kenapa kok ransomware WannaCry ini nggak bisa ditegakin pakai pasal 30 32? Ini baru dari satu faktor kenapa penegakan hukumnya nggak jalan ya. Ini dari faktor hukumnya. Oke, kita balik lagi. Nah, sekarang kita identifikasi di buku ini juga menjabarkan mengenai apa aja faktor yang mempengaruhi tidak ditegakkannya penegakan hukum atas ransomware WannaCry. Ini berlaku juga sama segala jenis ransomware yang namanya apalah itu ya, ada ransomware I love you, apa macam-macam. Tapi pembahasan ini bisa diterapkan untuk semua jenis ransomware ya teman-teman.
Nah, faktor yang mempengaruhi ketidakberjalanan penegakan hukum ya, ini saya pakai indikator dari teorinya Prof. Suryono Sukanto, sosiologi. Pertama, Pertama, faktor hukumnya. Kenapa faktor hukumnya, Mbak? Adanya dualisme persepsi pemaknaan rumusan tindak pidana terorisme siber. Jadi, ternyata ketika saya melakukan wawancara penelitian langsung ke BSSN dan BNPT, itu ada dua persepsi pemaknaan terorisme siber. Pertama, dari persepsi atau dari perspektif akademisi, itu seperti yang saya jabarkan tadi, pendapat Pak Aloysius Wisnubroto bahwa suatu kejahatan siber bisa dikatakan terorisme siber ketika dia sudah menyerang critical resource, objek vital nasional, dan tidak selalu harus motifnya berkaitan dengan perbedaan ideologi, pandangan politik, dan juga gangguan keamanan. Apapun motifnya, ketika dia sudah merusak, menjebol sistem keamanan, kemudian menyebabkan adanya perasaan takut, teror, itu sudah bisa dikatakan terorisme siber, apalagi yang terjadinya secara masif dan meluas dan menyerang objek vital negara. Kemudian, tapi dari pendapat para praktisioner seperti narasumber-narasumber saya tadi, saya sampaikan, mereka menyatakan bahwa yang ini belum bisa dikatakan terorisme siber, bahwa terlalu bahaya ketika terlalu mudah mengatakan ini sebagai terorisme. Pertama, terorisme itu menurut beliau-beliau, terorisme itu harus berkaitan motifnya, yaitu adanya radikalisme. Itu tadi, perbedaan ideologi, kemudian pandangan politik, dan juga gangguan keamanan. Kemudian ciri yang kedua adalah penyidiknya itu khusus dari Densus 88. Nah, kecuali bisa dikatakan terorisme siber ketika mereka melakukan itu untuk pendanaan aksi terornya, yang ngebom dan lain-lain itu. Nah, dari sini udah kelihatan ya, ada dua persepsi pemaknaan tindak pidana terorisme siber. Ketika memang para praktisi tidak memiliki satu suara terkait urgensi adanya mengenai terorisme siber, maka sudah pasti tidak bisa maksimal. Kemudian adanya kekosongan hukum, kekosongan aturan hukum. Memang sampai saat ini belum ada sedikit mengkodasi jenis-jenis tindak pidana seperti negara ini. Kayak kita hanya punya UU ITE yang sifatnya lebih tegak hukumnya. Nah, karena ini kejahatan berteknologi tinggi yang mutakhir, pasti dibutuhkan aparatur penegak hukum yang juga mumpuni, yang juga profesional, mahir, memiliki kapabilitas di bidang teknologi siber. Nah, sudahkah APH kita semua memiliki kemampuan seperti itu? Ya, kita nggak tahu ya. Bukankah Indonesia udah punya bagi negara? Sayangnya mereka tidak memiliki kewenangan untuk menjadi seorang penyidik. Mereka bukan seorang penegak hukum. Bahkan ketika saya wawancara dengan kabak hukumnya, beliau mengatakan bahwa kewenangan mereka ini ada dua. Mereka bisa bersifat aktif ketika yang diserang itu adalah sistem jaringan komputer yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Walaupun mereka tahu ada serangan siber di swasta, misalkan di bank atau di apa, mereka bisa tahu, tapi mereka bersikap pasif. Ketika diminta, baru mereka bisa gerak. Tapi kalau yang ke institusi pemerintahan, mereka bersikap aktif seperti itu. Dan mereka nggak punya kewenangan untuk menyidik karena kejahatan yang berbau siber, penyidiknya ada di PPNS di Kemenkominfo. Oke, yang ketiga, faktor sarana dan prasarana. Faktor sarana prasarana, ya balik lagi, karena ini kejahatan yang mutakhir, yang berteknologi tinggi. Maka kita juga, Indonesia seharusnya juga memiliki anggaran, misalkan ya, untuk melakukan pendidikan pada para aparatur penegak hukum. Mungkin yang udah terlanjur lama bisa
disekolahi lagi atau seperti apa. Kemudian juga untuk bisa menegakkan kejahatan yang mutakhir tentu kita dibutuhkan teknologi canggih dibekali sistem keamanan yang mumpuni. Nah, itu harusnya bisa nggak di semua daerah merata seperti itu. Itu adalah kendala tersendiri. Kemudian faktor masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap resiko berteknologi masih rendah. Walaupun saat ini lebih dari 50%, jauh lebih 50% itu di tahun 2018 masyarakat Indonesia sudah menggunakan teknologi internet. Tapi di era pandemi seperti ini pasti sudah bertambah berkali-kali lipat, mungkin bisa hampir 100% gitu ya. Sayangnya tingkat tingginya penyerapan masyarakat Indonesia menggunakan internet itu tidak diimbangi dengan pemahaman bagaimana bijak berteknologi, bagaimana melek data pribadi, bagaimana apa yang boleh dan tidak untuk di-share di dunia maya. Itu belum semuanya tersosialisasikan, terpahami dengan baik oleh semua masyarakat Indonesia. Jadi mereka akan berpotensi menjadi sasaran. Kelima, faktor budaya. Nah, budaya masyarakat Indonesia ini sangat terbuka, sehingga terbuka potensi untuk disalahgunakan. Misalkan, apa buktinya masyarakat Indonesia itu terlalu terbuka? Coba misalkan kita lihat ibu-ibu lagi naik angkot gitu ya, ditanya, "Tuh mau pulang kemana?" gitu. Ke daerah Taman Siswa nih. Oh iya, Taman Siswa, masuk gang ini loh. Itu kan data pribadi ya, itu kan alamat kita pribadi. Seharusnya nggak perlulah kita kasih informasi kita yang terlalu detail. Apalagi di sosmed, di Facebook, kita taruh terlalu rinci, kita taruh ya segala sesuatu informasi yang terlalu terexposure dengan sangat terbuka, itu sangat membuka potensi, membuka resiko kita sendiri, pada kita sendiri sukarela jadi berpotensi diserang atau menjadi korban serangan cyber. Oke, sekarang kan tadi kita udah bahas ya masalah faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa serangan ransomware WannaCry atau ransomware apapun itu nantinya itu tidak bisa ditegakkan dengan baik di Indonesia penegakan hukumnya. Nah, untuk akomodasi once ketika Indonesia mau melakukan penegakan hukum, tapi ternyata belum ada pasal aturannya yang jelas, yang rigid, fix langsung ke tindak pidana itu gitu. Kita bisa pakai, kalau misalkan mau nunggu ada pasal itu lahir, itu akan butuh waktu berapa lama, karena ketika melakukan pembentukan hukum, kita harus melalui proses di DPR, dibahas di pemerintah, belum tentu 1 tahun 2 tahun jadi. Tapi si kejadian kejahatan siber ini udah terlanjur kejadian, udah terlanjur terjadi gitu. Gimana penegakan hukumnya? Karena ini adanya penegakan hukum itu kan untuk mencapai suatu keadilan, kemanfaatan, kepastian. Ini kan ketika ada kejahatan tapi nggak tertindak, itu kan tidak memenuhi nilai-nilai kepastian dan juga keadilan gitu ya. Nah, upayanya apa? Kita bisa pakai penafsiran hukum sebagai penegakan hukum terhadap serangan ransomware WannaCry. Penafsiran hukum ini kita metode interpretasi ekstensif, yaitu interpretasi diperluas. Nah, karena di ilmu hukum pidana ini kita tidak penafsiran hukum dengan metode analogi itu tidak diperbolehkan bertentangan lapina sine praevi alleghi penali atau diperluas, sehingga maknanya adalah kita memperluas yang masih dalam satu konteks. Contohnya seperti ini, apa aja pasal yang akan diinterpretasi ekstensifkan? Yaitu pertama, pasal 1 angka 2 mengenai definisi terorisme. Yang kedua, pasal 1 angka 3 mengenai definisi kekerasan. Dan yang ketiga, pasal 1 angka 4 mengenai definisi ancaman kekerasan. Ayo sekarang kita ikutin orang-orang ini, kita bahas satu persatu. Oke, di sini ini emang agak panjang ya teman-teman, dan ayo kita coba buka wacana kita.
Karena di sini kita akan membedah unsur-unsur pasal di ketiga pasal itu tadi. Kemudian kita korelasikan dengan kejadian, kronologi kejadian serangan ransomware WannaCry. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu, oh ransomware WannaCry ini bisa ditegakin pakai pasal terorisme. Oh, ransomware WannaCry ini bisa memiliki kesamaan konteks dengan terorisme yang ada di Undang-Undang Terorisme, gitu ya. Pertama mengenai definisi terorisme di pasal 1 angka 2 kita bedah unsurnya, kita pecah. Kalau yang anak-anak pidana pasti kebiasaan nih ya mecah unsur kayak gini. Yang pertama, unsur perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kita korelasikan gimana sih kejadiannya di ransomware WannaCry, masuk nggak ya sama unsur yang ini? Nah, di ransomware WannaCry, perbuatan teror dilakukan melalui hacking maupun cracking, dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan. Tadi kita udah lihat ya gambarnya, gambar komputernya, itu ada ancamannya. Yaitu pelaku memasuki sistem jaringan komputer milik korban dan mengenkripsi, mengunci data milik korban sehingga menjadi tidak dapat diakses kembali supaya bisa dibayar pakai Bitcoin. Terpenuhi ya teman-teman di sini karena kita tadi udah lihat di situ ada ancaman kekerasan. Unsur itu terpenuhi. Kemudian unsur yang kedua, menimbulkan suasana teror dan atau rasa takut secara meluas. Nah, ancaman penyebaran ransomware WannaCry itu terjadi secara cepat, masif, meluas, dan mengakibatkan timbulnya suasana teror, bahkan di seluruh dunia gitu. 24 jam kurang, dia menyerang 150 negara di dunia, 300.000 komputer terserang, sistem jaringan komputer terserang, banyak kerugian. Itu terpenuhi ya teman-teman, unsur kedua. Kemudian unsur ketiga, dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan lain-lain dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan. Nah, di sini di penyebaran ransomware WannaCry dia menyebabkan rusaknya seseorang atau menyerang sistem jaringan objek vital strategis atau objek vital nasional, yaitu fasilitas publik dengan jumlah korban yang banyak. Tapi ransomware WannaCry juga menyerang sektor swasta. Nah, problemnya ada di motif. Kalau di Undang-Undang Terorisme, motifnya itu cuma ada 3 pilihan. Kan di ransomware WannaCry, dia motifnya itu sejauh ini yang kita ketahui berupa Bitcoin. Oke, kita bahas pasal berikutnya ya. Mengenai definisi kekerasan, bisa nggak definisi kekerasan di dalam Undang-Undang Terorisme itu kita korelasikan sama serangan ransomware WannaCry. Kita pecah unsurnya. Unsur pertama, setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik. Penyebaran ransomware WannaCry dilakukan oleh pelaku dengan cara melakukan suatu perbuatan dengan kekuatan fisik yang didasari pada niat jahat. Ya dong, dia pakai kekuatan fisik dong untuk menyebarkan virus itu. Oke, terpenuhi ya. Kemudian yang kedua, unsur dengan atau tanpa menggunakan sarana. Jelas dia pakai sarana sistem komputer dan sistem jaringan untuk merusak sistem di seluruh dunia. Unsur secara melawan hukum, jelas melawan hukum dengan metode cracking tadi, menjebol, merusak, dan menculik dalam tanda kutip data-data orang yang terserang. Yang terakhir, unsur menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Gimana di ransomware WannaCry? Dalam penyebaran ransomware WannaCry, dia menimbulkan bahaya bagi data yang telah dienkripsi dan membahayakan bagi sistem jaringan fasilitas publik yang terserang. Nah, di sini ketahuan ya, unsur pertama, kedua, ketiga terpenuhi. Meskipun di unsur keempat itu menyatakan bahwa menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa secara fisik. Nah, tapi menurut saya pribadi pada saat itu interpretasikan secara ekstensif dengan data itu kan milik kita ya, milik si korban misalkan. Dia tetap memiliki korelasi dengan ketidakberdayaan seseorang, yaitu korban. Itu menimbulkan tekanan atau ancaman sehingga menekan akal sehatnya untuk bisa dapetin data itu gimana caranya, berarti saya tidak berdaya, saya harus menuruti apa kata si pelaku ini. Jadi menurut saya pasal ini terpenuhi.
unsur pasal ini terpenuhi. Jadi semua unsur pasal di definisi kekerasan terpenuhi untuk dikorelasikan dengan ransomware WannaCry. Kemudian ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan unsur pertama adalah setiap perbuatan melawan hukum. Ya jelas ya tadi pakai cracking. Kemudian yang kedua berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol. Tadi kita udah lihat ya tampilan komputer yang diserang sama ransomware WannaCry. Yang merah hitam tadi berupa gambar, tulisan, dan simbol-simbol. Yang ketiga, unsur dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik. Ini jelas terpenuhi ya teman-teman, karena ini menggunakan sarana elektronik terpenuhi. Yang keempat, dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas, atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. Nah, penyebaran ransomware WannaCry, dia menyebabkan rusaknya data elektronik atau menyerang sistem jaringan objek vital nasional. Nah, dan sampai menyerang sektor swasta. Dari seluruh unsur itu dalam kaitannya dengan serangan ransomware WannaCry semua terpenuhi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dalam serangan ransomware WannaCry telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Terorisme. Cuman bedanya adalah di Undang-Undang Terorisme tadi motifnya itu cuman ada 3. Ideologi, politik, dan juga gangguan keamanan. Oke, sekarang kita balik. Oke. Kita tadi udah ngulik Undang-Undang Terorisme, kita ngulik UU ITE, kemudian kita lihat juga ke Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 82 Tahun 2014 tentang pedoman pertahanan siber. Regulasi ini sebagai pedoman para TNI, kemudian institusi-institusi yang berkaitan dengan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan Indonesia dari aspek digital atau siber. Nah, apa definisinya di Permenhan ini? Serangan siber adalah segala bentuk perbuatan, perkataan, pemikiran dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak manapun dengan motif dan tujuan apapun. Tadi kata kuncinya kalau di Undang-Undang Terorisme itu cuma 3. Ideologi, politik, gangguan keamanan. Sedangkan di Permenhan ini tujuan motifnya apapun. Dilakukan di lokasi manapun, disasarkan pada sistem elektronik. Muatannya perhatian terhadap objek vital maupun non-vital dalam lingkup militer dan non-militer yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Nah, sumber ancamannya itu adalah entitas yang berkeinginan atau memiliki niat dan benar-benar secara nyata akan melakukan kegiatan yang melanggar norma dan hukum, aturan, ketentuan, serta kaidah atau kontrol keamanan informasi serta aset fisik lainnya untuk keuntungan yang bersifat material maupun imaterial. Jadi motif ekonomi, motif yang lain-lain itu include di sini ya teman-teman. Nah, pelaku bisa aja state actor maupun non-state actor. Potensi sebagai sumber ancaman ini berbagai sumber ancamannya yang berpotensi mengancam kedaulatan pertahanan negara kita. Itu ada 8. Ini bisa diturunkan lagi dengan berbagai macam jenis, tapi yang saya highlight di sini adalah hacktivist atau si hacker, si peretasan yang berkaitan dengan ransomware WannaCry ini. Nah, motif-motif ancaman sibernya di Permenhan itu dijabarkan satu persatu. Motif-motifnya bisa ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, kebangsaan, militer, iptek, dan aspek-aspek lain dalam kehidupan berbangsa, negara, bermasyarakat, termasuk kepentingan pribadi. Salah satu bentuk ancamannya adalah serangan malware. Nah, ransomware WannaCry ini berarti mengancam pertahanan kedaulatan negara kita. Oke, lanjut. Nah, atas penjabaran tadi kita udah melakukan interpretasi ekstensif. Apa yang spesial di buku ini nih apa? Di sini saya mengusulkan adanya formulasi hukum pidana material mengenai tindak pidana terorisme siber atau terorisme. Jadi tujuannya apa? Supaya tidak ada mispersepsi terhadap, tadi kan teman-teman saya tanya, kalau dengar kata terorisme gitu,
ngebom, ngerusak, ganggu keamanan, ketertiban dan lain-lain. Nah, karena di masyarakat Indonesia masih terpersepsi seperti itu. Once ketika dengar kata teroris, oh ngebom, ngerusak. Padahal di era digital seperti sekarang ini, di mana kita udah terlalu depend info langsung di digital, itu ada potensi terorisme siber. Nah, untuk memahaminya saya pakai ilustrasi. Nah, saya ilustrasikan bahwa usulan di buku ini itu ada 2 jenis klasifikasi tindak pidana terorisme. Pertama, tindak pidana terorisme konvensional. Nah, itu yang ngebom, yang ngerusak, dan lain-lain yang sesuai dengan dijabarkan di pasal 1 angka 2 Undang-Undang Terorisme yang menggunakan senjata kimia, bom, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah tindak pidana terorisme siber. Dia merupakan pengembangan. Oke. Untuk waktu pemaparan materi tinggal 5 menit lagi dan dilanjutkan tanya jawab nantinya. Oke. Ya. Oke, siap. Terima kasih, sebentar lagi selesai. Nah, iya, terima kasih. Kemudian tindak pidana terorisme siber ini pengembangan dari tindak pidana terorisme konvensional. Hanya saja dia dilakukan menggunakan sarana elektronik. Motifnya tidak terbatas hanya pada motif ideologi politik dan gangguan keamanan aja. Dan sepanjang serangan siber itu ditujukan kepada sistem pertahanan keamanan negara, baik secara langsung maupun melalui fasilitas publik, objek-objek vital negara. Oke. Nah, terakhir, selain usulan klasifikasi jenis tindak pidana terorisme tadi, nah saya juga karena kalau mau usul-usul doang, tapi nggak kasih rumusan pasal yang tepat kira-kira untuk mengakomodasi tindak pidana terorisme penyebaran ransomware apapun namanya nanti. Itu kayaknya kurang pas. Jadi saya kasih usulan formulasi pasalnya seperti apa nanti. Semoga suatu saat akan bisa disahkan, either masuk di Undang-Undang Terorisme atau UU ITE gitu ya. Dia merupakan, saya ambil kombinasi dari pasal 1 angka 2, definisi terorisme di pasal 1 angka 2 UU Terorisme dan juga Permenhan 82 tahun 2014 tadi. Nah, bunyinya seperti ini memang panjang karena guna mengakomodasi itu tadi ya teman-teman. Terorisme siber adalah perbuatan yang dilakukan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan melalui sarana dan sistem jaringan elektronik. Kemudian menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap data atau sistem jaringan komputer pada objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas internasional dengan motif ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, kebangsaan, militer, ilmu, pengetahuan dan teknologi, serta aspek lain yang terkait dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bermasyarakat. Seperti itu. Jadi memperluas maknanya, memperluas rumusannya agar bisa mengakomodasi perkembangan nanti motif-motif kejahatan siber di Indonesia khususnya. Seperti itu. Jadi ini usulan merupakan kombinasi dari UU Terorisme juga Permenhan tentang serangan siber tadi. Seperti itu. Next, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan diskusinya. Kalau teman-teman mau hubungin saya bisa lewat ini tiga sosmed dan juga email. Baik, Mas Ilham. Terima kasih. Baik, Mbak Sela, terima kasih telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa mengenai virus ransomware WannaCry ini, di mana virus ini memang bisa dikatakan ancaman yang luar biasa ya dalam media, yang bisa menyerang secara massal, mengakibatkan orang merasa terancam dan bisa saja membuat orang takut untuk menggunakan teknologi karena ancaman tersebut. Baiklah, di sini kami membuka sesi pertanyaan kepada sahabat-sahabat semuanya yang ingin bertanya kepada Mbak Sela. Apakah ada hal yang belum secara jelas, secara rinci bisa dipertanyakan saat ini?
Ya, ini ada satu pertanyaan lewat kolom chat, Mbak Stella. Udah ada 2 pertanyaan. Saya bacakan pertanyaan yang pertama ya. Oke. Pertanyaan dari Ulfa Ayu. Izin bertanya kepada Mbak Stella, bagaimana pengaturan mengenai kejahatan cybercrime di Indonesia? Jika memang peraturan mengenai cybercrime ini belum bisa dikatakan berjalan, lalu apa yang bisa membuat pelaku cybercrime itu jerah? Itu Oke, mungkin pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Ulfa, makasih Mas Ilham. Saya mungkin langsung jawab aja ya. Sebenarnya pengaturan mengenai kejahatan cybercrime atau kejahatan tindak pidana siber di Indonesia itu sudah sangat-sangat lengkap di Undang-Undang ITE. Sebenarnya Undang-Undang ITE itu adalah mungkin kemarin banyak ribut-ribut masalah undang-undang apa sih kemarin yang gabungan undang-undang lingkungan. Omnibus Law mungkin, Mbak. Iya. Makasih, Mas. Iya, Omnibus Law. Sebenarnya Omnibus Law pertama di Indonesia itu bukan yang kemarin rame-rame itu, tapi UU ITE ini merupakan Omnibus Law dari di aspek tindak pidana siber ya. Jadi sebenarnya kejahatan cyber atau cybercrime itu disebut juga kejahatan semi online. Kenapa semi online? Sebenarnya jenis kejahatannya itu udah ada loh di kehidupan sehari-hari kita tuh udah ada, di KUHP itu udah ada. Jadi kayak misalkan tadi ransomware WannaCry dia kan nyulik. Tadi saya kasih analoginya, ini tuh kayak penculikan di Sandra gitu, misalkan. Tapi yang diculik itu data. Jadi sebenarnya tanpa ada UU ITE pun itu kalau kita terapkan penafsiran ekstensif tadi tetap bisa dijerat pakai KUHP karena semua di KUHP itu udah ada. Cuman karena memang mungkin banyak keterbatasan di definisi-definisi atau penganalogian hal-hal yang berkaitan dengan siber, sistem informasi, istilah-istilah sibernya. Nah, bentar. Tadi saya mau buka chatnya. Oke. Sebenarnya seperti itu. Nah, jika memang peraturan sebenarnya belum dikatakan berjalan, lalu apa yang membuat pelaku cybercrime jerah? Yang bisa melakukan tergantung jenis tindak pidananya. Sebenarnya orang-orang yang bisa melakukan kejahatan cyber itu bukan orang sembarangan, saya bilang. Mereka punya skill yang tinggi. Dan untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya mutakhir seperti ini sebenarnya tidak cocok dikenakan sanksi pidana berupa hukuman badan atau penjara. Karena apa? Sebenarnya Indonesia justru membutuhkan orang-orang seperti mereka. Kenapa enggak kita Indonesia membuat sistem hukum, sanksi pidana berupa sanksi pidana alternatif. Kita rangkul, kita berikan pendidikan, dirangkul untuk menjadi partner dalam penegakan hukum terkait cybercrime ini. Jadi, ketika teman-teman nanya, pelaku cybercrime apa yang bisa bikin jerah? Ya, tergantung jenis kejahatannya apa. Kalau hacking, cracking, kemudian jatuhi hukumannya penjara, ya nggak jerah orang. Yang dihukumkan dia hanya sementara tidak bisa mengakses komputer dan lain-lain. Untuk selebihnya, setelah dari itu, dia mungkin bisa mengembangkan skill-nya lagi yang lain karena sanksinya itu tidak tepat sasaran. Seperti itu. Jadi menurut saya pribadi, reformasi hukum pidana dan sistem peradilan pidana, kita harus buat sistem sanksi pidana alternatif, jangan semua di penjara. Kita juga lihat kasus kemarin overcrowding kapasitas lapas sampai berapa ratus persen dan itu sangat mengkhawatirkan seperti itu. Mungkin Mbak Ulfa seperti itu ya jawaban saya. Pada yang belum puas mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian next. Biar saya aja yang bacain Mbak Sela jawab pertanyaannya. Okay. Baiklah, itulah pertanyaan dari Mbak Sela akan bagaimana hukum yang ada di Indonesia tentang
tindak cybercrime. Telah dijelaskan secara rinci bahwasanya telah ada dalam KUHP. Sedikit info kepada sahabat-sahabat semua, ada link absensi di kolom chat. Mohon untuk diisi kehadirannya demi pembagian sertifikat nantinya. Baiklah, ada pertanyaan dari Ananda Dezaki ya. Izin bertanya, bagaimana jika suatu pihak atau seseorang terlanjur memenuhi keinginan cracker? Nah, dalam kasus ini dalam bentuk Bitcoin. Nah, apakah ada jaminan bahwa mereka yang telah memenuhi keinginan crack ini tidak akan di-crack lagi? Gitu, Mbak. Oke. Ya, terima kasih Mas Zaki pertanyaannya. Kalau ini sebetulnya saya jawab dengan tegas, tidak ada jaminan sama sekali walaupun sudah memenuhi, si korban ini sudah memenuhi membayarkan sejumlah Bitcoin. Tidak ada jaminan dia nggak akan di-crack lagi. Kalau teman-teman, kalau si korban ini bisa memperbaiki sistem keamanannya, mungkin upaya yang bisa dilakukan itu dengan memperkuat sistem keamanannya. Sedangkan kalau masalah ini terkait juga Bitcoin, itu kan juga belum diakomodasi di sistem peraturan perundang-undangan hukum positif di kita ya teman-teman. Jadi itu sangat lemah. Sebenarnya Indonesia, ya itu tadi, hukum itu biasanya memang selalu tertinggal dari fenomena yang ada ya. Nah, sama halnya di Indonesia karena kita belum banyak mengakomodasi peraturan sesuai dengan konteks kejadian kejahatan siber yang perkembangannya sangat cepat di Indonesia. Kelemahannya itu tadi tidak bisa serta-merta ditegakkan. Ada pasalnya aja belum tentu bisa cepat gitu loh. Kayak tadi ya tabel yang saya sampaikan di awal, ada berapa ribu kasus, cuman ya 1000 itu udah alhamdulillah, lebih 2000 itu udah. Jadi memang betul-betul nggak ada jaminan, itu kembali lagi ke mungkin bisa ke ranah keperdataan malah, jadi teman antara si korban dengan si cracker membuat kesepakatan seperti apa. Jadi menurut saya pertama tidak ada jaminan, kedua setelah membayarkan Bitcoin, buatlah kesepakatan antara dua pihak bahwa someday kamu nggak bakalan nge-crack aku lagi kayak gitu. Gitu. Ya, itulah jawaban dari Mbak Sela bahwasanya tidak ada jaminan sama sekali kalau kita telah memenuhi permintaan tidak akan kembali di-crack gitu. Karena ya kita ketahui bahwasanya ketika sang hacker itu atau yang ngehack ini bisa menghack kita dan bukannya dia jerah, malah dia bisa mengembangkan kembali dan malah bisa lebih parah untuk memperdaya kita ya. Gitu ya Mbak Sela? Iya, betul. Betul. Jadi pinter-pinter kita Ya, ada bernegosiasi pertanyaan seperti apa. selanjutnya dari Irfan. Irfan Diawul Haq. Ya. Ini ada pertanyaan dari Irfan Daul Haq ini. Yaitu Kak izin bertanya, apabila kasus ransomware ini ke depannya akan semakin meningkat, apakah kemungkinan munculnya motif-motif baru dalam kejahatan ini akan ada? Dan apakah tindak yang dilakukan pemerintah akan hal tersebut? Oke. Ransomware ini selalu meningkat tahun ke tahun. Dan trennya sekarang ini, trennya saat ini adalah perang itu suatu saat. Mungkin nggak lagi pakai nuklir, pakai apa, tapi serangannya berupa cyber war. Perangnya itu perang cyber. Jadi bisa kita lihat di tadi saya sampaikan serangan cyber. Mungkin nanti teman-teman bisa main atau klik aja di Google laporan tahunan BSSN Honeynet. Di situ kita terlihat sekali di 2018 itu jumlah serangannya ke Indonesia, serangan total ya apapun jenis serangannya 12 juta. Kemudian di 2019 98 juta, di 2020 316 juta. Itu nggak tahu berapa persen peningkatannya. Dan memang trennya ke depan perang itu lebih ke cyber dan itu sudah dimulai mulai dari mungkin saat-saat ini udah mungkin teman-teman juga udah sering dengar ada kasus kebocoran data, cyber spionase, bahkan kemarin ada ribut-ribut masalah data ransomware virus corona ini dikembangkan oleh
satu negara di negara lain ya teman-teman, mungkin udah dengar berita itu juga. Nah, kemungkinan munculnya motif-motif baru, iya, sangat jelas. Apapun itu mungkin teman-teman dari yang paham IT, coding, cyber security, mereka pasti lebih paham. Mereka lebih paham dan kalau kemunculan ransomware lain atau motif kejahatan cybercrime yang lain, jelas iya. Kemudian, apakah yang dilakukan pemerintah akan hal tersebut? Pemerintah memperkuat SDM. Sebenarnya, kalau teman-teman mau concern di cyber security, teman-teman bisa sekolah tuh di BSSN, Badan Siber Sandi Negara. Itu mereka punya kampus. Kampusnya itu khusus untuk pertahanan siber ya teman-teman, dan itu mereka bisa langsung kerja di BSSN nanti kayak mirip STAN gitu ya teman-teman. Nah, pemerintah mengembangkan kerjasama internasional jelas, kemudian membuat regulasi. Saat ini yang sangat ditunggu-tunggu itu regulasi peraturan tentang PDP, RUU PDP, perlindungan data pribadi ya, yang sering banget kebocoran data ya. Data kita ini saya yakin, hakul yakin, data kita semua ini udah bocor di mana-mana. Jadi kita butuh banget RUU PDP. Kenapa terkesan lamban ya? Memang ya seperti itu keadaannya. Kita coba berharap regulasi Indonesia bisa lebih mengakomodasi dan lebih memahami bagaimana urgensi dan bahayanya kalau data kita ini tuh bocor. Karena Presiden di tahun 2018, Presiden Jokowi dan juga tokoh-tokoh pemerintah di luar sana selalu mengatakan bahwa data is new oil. Data itu minyak yang baru gitu. Jadi tuh harta di dunia ini tuh sekarang nggak cuma minyak tambang ditambang itu ya, tapi data pribadi. Karena dengan data itu kita bisa lakukan apa aja. Kita bisa memprediksi, oh masyarakat Indonesia ini kondisi sosiologisnya seperti ini, kesukaannya ini, karakteristiknya ini. Jadi orang bisa dengan mudah melakukan cyber spionase. Jadi pelan-pelan bisa menggerogoti kedaulatan, pertahanan, keamanan negara kita. Assalamualaikum, saya mau tanya. Gitu. Ya, Ibu Erta. Iya, saya mau tanya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Nji, saya ingin tanya ini Ustazah atau Ustazah Nji? Atau Mbak atau gimana ini saya panggilnya? Mbak aja. Iya, Mbak Sela. Ya memang betul itu apa namanya, karena data bisa dikorek sama negara-negara lain pasti untuk melumpuhkan suatu negara itu ya. Lalu nanti saya bayangkan sistem perangnya itu bagaimana ya? Sementara sistem fisik aja, perang fisik aja seperti itu hebohnya ya. Ibaratnya seperti saat ini Taliban aja lah. Itu kan fisik secara daratan ya. Lalu nanti kalau melalui data lewat udara ya, ibaratnya udara ya. Terus sistem apa ya yang akan digunakan untuk, nggak mungkin lah kalau hanya mengambil datanya saja terus, itu kan mengambil data sudah jelas pasti melumpuhkan. Lalu apakah setelah mengambil data terkorek keseluruhan itu, apakah mereka langsung membom gratis atau bagaimana suatu negara tersebut atau bagaimana? Saya nggak bisa mikirkan itu. Oh iya, terima kasih banyak Ibu Erta ya, Ibu Erta. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu tidak bisa tidak trennya tidak dilakukan kemudian serta-merta, tapi dilakukan dengan cyber spionase dulu. Setelah diambil data itu kemungkinan besar, saya bilang kemungkinan besar ya Bu, itu nanti dianalisa dulu seperti apa karakteristik masyarakatnya di suatu tempat, bagaimana kondisi geografis, bagaimana tren pergerakan. Karena di handphone kita itu kan location-nya aktif terus ya. Kita bisa tahu lah, semuanya bisa dikorek. Nah, kalau di situ biasanya digunakan untuk menganalisis untuk berbagai macam kepentingan negara lain atas suatu negara.
Jadi bisa dalam bentuk kolonialisme ya, penjajahan model baru. Kita mungkin secara tidak sadar, misalkan kita juga ngelihat, kita main sosmed Facebook misalkan, kita habis lihat-lihat barang apa, nanti di situ muncul iklannya. Itu juga sebenarnya salah satu bentuk, bukan kebocoran data ya, tapi kitanya udah dianalisis, kita udah dianalisa dari semua kegiatan kita di internet gitu loh. Kalau bentuk perangnya, kalau misalkan perang konvensional itu kan ngebom, nuklir, jedar-jeder, hancur gitu ya. Kalau ini sistem teknologi, sistem jaringan internet di suatu institusi atau suatu negara itu bisa aja di remote, kemudian diutak-atik, diambil data-data rahasia, intelijen dan lain-lain seperti itu, atau bisa di blackout, mati total seperti itu, atau diserang berbagai macam malware. Itu modusnya banyak banget sih Bu, banyak banget yang bisa dilakukan dengan sistem jaringan komputer, apalagi database Indonesia. Saya sendiri kurang paham ya bagaimana database mengenai data-data critical resource yang dipunya masyarakat, pemerintah khususnya. Itu cloud-nya, itu ruangnya itu di mana? Yang ngelola apakah Indonesia ataukah di negara lain? Ya kalau di negara lain ya udah, kita sama aja nggak ada kedaulatan, karena kita masih, ibarat kata masih numpang dalam tanda kutip ya Bu. Seperti itu. Jadi ya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Cloud itu bisa diakses dengan sangat mudah. Seaman apapun tetap memiliki potensi diretas. Jadi kita, menurut saya, kita harus melek digital. Iya Ibu Erta. Iya, saya mau tanya lagi ya. Iya Bu. Apakah satu, mohon maaf ya, pasti nyebut nama. Apakah salah satu contoh itu seperti yang dilakukan oleh JPZ itu? Jadi mengkacau balaukan struktur, ibaratnya struktur kebangsaan tanpa dia harus seperti memberi struktur analisa lah. Salah satu contoh pendapat. Tapi kan sepertinya kalau di YT-nya dia seperti dikacau balaukan, seperti itu ya. Kalau saya kan dulu pernah ngikuti sih dulu. Terus setelah kok begini ya, apa namanya? Maksudnya diberitahu malah ini terus debat. Jadi bukan mencarikan solusi alternatif yang terbaik lah paling tidak untuk kerukunan umat beragama ya. Tapi kok malah terjadinya itu termasuk neror salah satu sudut. Jadi salah satu titik sudut itu teror dia terus sampai ibaratnya ketatap di ujung tembok lah, ibaratnya seperti itu. Apa salah satu contohnya itu seperti itu? Kalau saya lihat kok salah satu contohnya itu, ya mohon maaf dengan sangat terpaksa nyebut nama ya, sepertinya seperti itu. Kalau saya lihat, amati loh ya. Kalau saya amati, atau bagaimana? Iya Bu, itu salah satu jenis cyber attack. Saya bilang cyber attack, serangan cyber, karena ini konteksnya kelompok ya Bu. Oh jadi dia menghimpun kelompok dulu gitu ya? Iya bisa. Jadi tergantung, kalau cyber war ini kan bisa tergantung pihaknya. Apakah state actor ataukah non state actor gitu Bu. Jadi kita harus lihat juga konteksnya, apakah ini antar kelompok atau antar negara. Kalau yang saya maksud cyber war yang tadi, cyber war itu state actor, jadi antar negara perangnya, seperti itu Bu. Nah ini kan juga iya nantinya sepertinya dia kan lagi menghimpun suatu kekuatan ya, hingga salah satu titik ke ujung tembok lah ibaratnya. Iya, bisa. Itu salah satu. Saya analisa ya, seperti itu, sekalipun dia samar lah ibaratnya. Iya Bu. Itu sudah mengarah ke situ. Jadi ibaratkan ya seperti itu Bu. Mengancam kedaulatan pertahanan suatu negara. Iya, dia rencananya sih sepertinya itu. Karena kan pertama, ini kebetulan sih saya memang punya 5 sertifikat dari 5 agama saya tentang hukum tentang agama memang saya pelajarinya. Spiritualitas kan. Nah, lalu saya beri
komen. Pertama dia 2 kali ikut saya diundang dengan dia secara pribadi, saya ikut, saya jelaskan gini. Loh, tapi dia kok terus neror. Ibaratnya wah ini celaka nih orang, apa namanya, bukan cari solusi yang terbaik atau bagaimana ibaratnya, tapi dia membuat kegaduhan ya, termasuk menyebabkan kegaduhan juga dia dengan aksi yang apa dia adakan entah 1 hari berapa kali ya. Iya, Itu kan membuat kegaduhan dia termasuk itu untuk membuat menghimpun propaganda. Iya, betul, membuat propaganda itu salah kekuatan. satu metodenya, Bu. Heeh. Ya, Metodenya membuat propaganda di ruang digital. ini bahaya loh Mbak Sela, karena nanti dia bisa setelah ya gini dia setelah melumpuhkan salah satu kekuatan itu nanti dia ini jadi diktator itu nanti dia. Jadi setelah salah satu dilumpuhkan, straight mepet ujung tembok kanan, satunya dipepetkan ujung tembok kiri. Jadi dia sendiri berdiri di tengah, dia yang mengatur ini, menghimpun tenaga kan dia, sudah menghimpun kekuatan. Jadi dia nantinya itu posisinya di situ, diktator dia nantinya. Itu. Kalau saya nilai Iya, seperti betul, itu, Bu. karena dia tujuannya itu Iya, melumpuhkan dia. Bukan hanya melemahkan, tapi dia sudah melumpuhkan titik sudut tersebut, hitungannya. Yang dia cari itu untuk melumpuhkan kelemahan orang. Kelemahan bukan orang, kekuatan ini. Hitungannya. Yang dia ambil itu seperti itu. Saya iya, kan Bu. amati terus geraknya dia ini seperti apa sih. Kalau sekarang sih dia nggak berani undang saya, karena kalau dia bicara langsung saya, wah tidak seperti itu. Dan kita sama-sama ciptaan lah. Nggak bisa seperti itu. Saya katakan seperti itu. Kan Iya, nggak Bu. Mohon maaf sebelumnya Bu, waktu Ya. kita tinggal sedikit lagi ya. Oh, mohon maaf. Terima Iya. kasih. Ya, Terima kasih, Bu Erta. ya. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Ini di kolom chat ada pertanyaan. Ya Bu, bagaimana? Iya, terima kasih. Ya Mbak Sela, ini ada pertanyaan terakhir ya. Iya. Menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Cukup panjang ya pertanyaannya di kolom komentar ya. Saya bacakan ya Mbak. Baik. Iya. Perkenalkan saya Hendy Pratama, izin bertanya. Dan pertanyaan dari Hendy ini intinya bagaimana ruang lingkup polisi cyber? Kan ada polisi cyber. Nah, dia menanyakan bagaimana ruang lingkupnya dan apakah polisi cyber ini boleh untuk berpatroli secara bebas dalam ruang lingkup digital yang pribadi seperti WhatsApp dan lain-lainnya. Lalu dengan adanya polisi cyber, banyak kontra dari masyarakat dalam pengamat politik bahwasanya adanya memicu killing efek ya, serta mengancam kebebasan berpendapat kalau boleh secara pribadi ini katanya. Nah, menanggapi hal itu bagaimana katanya Mbak Sela? Oke. Jadi ya, belum lama kita ramai ada polisi cyber ya. Pada kenyataannya ruang lingkup polisi cyber itu emang bisa ini loh, bisa tahu. Karena gini, sistemnya saya pernah lihat sistemnya itu jadi ketika mereka punya sistem itu ketika kita misalkan mau cari tentang keyword, kita pakai keyword. Misalkan mau cari tentang apa? Isu tentang kemarin misalkan KPK gitu ya. Tinggal klik aja KPK atau pemecatan karyawan KPK. Itu muncul semua nanti. Bentuknya itu banyak lah ya. Jadi itu nanti muncul presentasinya ini dari berapa persen ada di Twitter, berapa persen ada di berita ini, berapa persen ada di ini. Itu emang udah secanggih itu. Indonesia udah di tahap seperti itu, udah itu. Cuman mungkin sistem keamanannya memang belum seketat di negara lain. Karena actualnya di Indonesia selalu nomor 1 atau 2 negara tertinggi yang kena serangan siber. Nah, kalau masalah polisi siber tadi memang ketika kita main sosmed, misalkan kita DM-an, walaupun lewat DM sebenarnya, teman-teman, kita nggak punya privacy. Makanya saya selalu, walaupun saya di Instagram saya kadang sering kampanye tentang nggak kampanye sih, maksudnya sharing aja biasa terkait melek data pribadi.
Karena dan hati-hati ketika kita di DM di WA, walaupun di WA itu sebenarnya ada enkripsi end to end gitu kan tulisannya, tapi enggak, itu semua tidak menjamin. Saya bukan orang yang ngerti teknis bagaimana teknologi, tapi semua teknologi dengan klaim keamanan apapun itu memiliki potensi untuk dibobol juga gitu loh. Dengan ambil-ambil end to end itu aja itu nggak menjamin. Actualnya banyak para aktivis yang memang di ini kan di cyber attack. Kalau habis vokal tentang apa karena serangan teror ini itu karena ya semua terafiliasi data pribadi, balik lagi ke data pribadi kita. Kalau yang yang orang luar aja yang punya pribadi kita yang udah itu aja mereka bisa punya data, apalagi polisi dengan tangan pemerintah, mereka punya data kita semuanya, apa aja mereka bisa punya gitu loh. Kemudian ya memang, tapi walaupun seperti itu mereka nggak bisa semena-mena menghakimi atau melakukan tindakan di ranah cyber kepada kita karena ya itu tadi mereka kan patroli cyber kan yang namanya patroli ya diem-diem ya teman-teman ya nggak mungkin belak-belakan gitu, makanya saya pengen ngomong juga ke teman-teman yang di sini, kita ayo melek data pribadi, kita bijak berteknologi dan hati-hati berteknologi, itu aja. Seperti itu teman-teman. Ya, itulah